Kan ditangkap, diasingkan di pulau ini, ditembak mati di belakang katanya. Oh gitu. Setelah dieksekusi itu, kemudian jenazahnya ditaruh di sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sahabat dalam beriman, kita lanjutkan lagi tadabbur alam kita di Pulau Damar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video dari Salaman Cikarang. Sahabat dalam beriman sekalian, saat ini kita bersama dengan dari komunitas Bismillah mencoba untuk bertadabbur alam di Pulau Damar di Kepulauan Seribu, yang kalau menurut kisah dari orang-orang yang sering kesini, orang-orang yang setempat itu, banyak kisah yang memang mempunyai kisah tersendiri gitu, mempunyai kisah tersendiri. Jadi kita sahabat-sahabat sekalian ikuti terus semua, semoga dapat mengambil ibroh dari perjalanan kita. Sahabat semua, kita akan menuju ke komplek mercusuar, di mana ada sebagian kecil di pulau ini yang dibatasi oleh pagar, di mana pagar tersebut menjadi pembatas antara komplek mercusuar dengan hutan yang sangat lebat, dan kita ada di dalam area pagar tersebut. Tadi kita dari arah sana ke sini, ini banyak sekali ruangan-ruangan yang kosong ya, bangunan-bangunan kosong. Dan itu lihat ada mercusuar. Ini ada di dalam pulau yang terbilang kecil sih kalau dari segi ukuran mah. Ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, Menara Suar, Edam, DSI 1720. Kita masuk. Itu di situ sudah laut. Ya. Saya juga tidak tahu ini sebenarnya apa ya. Namun dari yang pernah saya baca bahwa pulau ini adalah pulau tersibuk di zamannya ketika dulu zaman kolonial Belanda. Memang ini adalah tempat transit ya, tempat transit perahu-perahu yang akan ke Jakarta. Jadi ini namanya, kita lihat. Ya, ini mercusuar. Kita lihat. Yap. Ini onder de Regering van ZM Willem 3 Koning der Nederlanden. Tidak tahu juga ya ini artinya apa. Di sana tertulis 1879. Jadi kemungkinan ini dibangunnya tahun 1879 ya. 52 meter sahabat-sahabat. Udah sering gelap-gelap ini. Didirikannya tahun 1879. 1879. CM William 3 Koning der Nederland dan Belanda ya, jelas. Dan kita nggak bisa masuk. Kita coba untuk melihat bagian dalamnya, bagian dalam dari bangunan mercusuar. Dan ini pertama kalinya kita melihat bagian dalam dari bangunan mercusuar. Allahu Akbar. Dan kita lanjut lagi. Di sebelah kiri jalan kita akan keluar. Rawat rapi, bersih, dijaga dari pulau ini, dijaga oleh Tentara Nasional Republik Indonesia atau dari kepolisian
kepolisian laut. Iya betul. Dan kita di sebelah kiri di pojok sana kita lanjutkan lagi untuk keluar dari areal yang dibatasi oleh pagar ya. Kita akan menuju ke areal hutan. Nanti kita akan coba untuk berjalan ke areal hutan. Kita masuk ke areal hutan. Di sini lihat masih asli sekali, dan memang karena memang pulaunya tidak berpenghuni sebenarnya ya. Jadi bangunan-bangunan tadi itu hanya sebagai bangunan penopang untuk mercusuar, sepertinya seperti itu. Dan ini lihat hutannya masih sangat lebat, dan ini jalan setapak ini nanti akan menuju ke areal makam siapakah, nanti kita akan bertanya di sana ya. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Hutannya masih sangat lebat dan masih sepertinya belum terjamah, dan suasananya di sini sangat sepi sekali. Iya sahabat, ini adalah komplek makam dari Syarifah Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Ratu Banten. Dan untuk makam ini sendiri telah dipugar oleh, kalau dari informasi, ada seorang pengusaha dari Jakarta yang melakukan pemugaran untuk makam ini. Jadi informasi yang saya dapat dari penjaga pulau waktu saya bermalam di sini, 3 hari saya di sini, ini makam katanya makam Ratu Banten yang dahulu kala diasingkan dari Banten ke pulau ini karena kena wabah penyakit. Nah, jadi ini makam yang ini Ya, yang sebelah sini ini makam Ratu, ya. dan yang ini katanya makam anak beliau. Oh iya. Nah yang dua di tengah ini ulama pendamping dari Ratu tersebut. Oh iya, betul. Yang kecil ini makam anak. Iya. Jadi saya dengar di sini ini komplek makam itu mas, itu komplek penjara. Ada komplek penjara Ada juga. komplek penjara sebelah sana. Itu dulunya katanya dahulu kala bekas eksekusi mati para pejuang di situ. Pejuang apa itu? Iya. Pejuang kemerdekaan ditangkap, diasingkan di pulau ini, ditembak mati di belakang katanya. Oh gitu. Iya. Kalau mau jalan lewat sebelah situ kita kalau mau ke penjara. Oh gitu. Bisa, yuk kita ke sana yuk. Jadi ini kita kata Mas Saiful yang tahu tempat ini. Jadi ini nanti ada tempat untuk yang dulunya dipakai untuk penjara para pejuang. Kita jauh dari makam Ratu Banten. Ada di situ memang ada sebuah bangunannya, terlihat nggak ya? Terlihat dari sini. Ini bekas bangunan untuk penjara ya, tuh terlihat ya dari penjelasan Mas Saiful. Di sini dulu para pejuang-pejuang di Yang ini penjara ini tempat eksekusi mati para pejuang, ditembak matinya di dalam sini. ya. Nah mayat-mayatnya dibuang di sumur belakang sana. Oh sana ya. Di sebelah sana ada sumur lagi, cuma Iya. kita kayaknya nggak bisa masuk ke sana kalau Iya. Karena kita lihat juga mungkin keadaannya tidak memungkinkan ya, walaupun siang hari juga. karena digarisin kayaknya ini nggak boleh masuk. Iya, ini sama ini kan ada garis juga pakai tali seperti ini sebagai pemandu jalan juga. Makasih ya Bang Saiful ya. Jadi tadi ya Bang, sahabat-sahabat salaman sekalian bisa mendengarkan tadi penjelasan dari salah satu orang yang memang mendapatkan informasi, dan dia memang sering kesini dan mendapatkan penjelasan langsung dari orang yang tadinya memang ada yang untuk menjelaskan gitu ya, bahwa tempat ini ada bangunan di belakang kita ini adalah
bekas penjara untuk para pejuang yang akan dieksekusi mati. Kemudian di belakang sini ada sumur yang memang dibuat untuk setelah dieksekusi itu kemudian jenazahnya ditaruh di sumur gitu. Jadi ya ini jadi pelajaran juga sih buat kita. Begitu besar jasa para pahlawan gitu ya dalam mencapai sebuah kemerdekaan gitu. Makanya kita sebagai generasi muda harus mengisinya dengan yang baik gitu. Ya, sahabat dalam beriman, hari ini kita banyak sekali mendapatkan ibroh atau pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasakan. Berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, Abang Saiful, tentang kejadian di masa lalu di tempat ini. Ini menjadi pelajaran tersendiri untuk kami, sahabat dalam beriman, ketika tadabbur alam ke tempat-tempat seperti ini, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, merasakan keagungan Allah, dan menghargai sejarah yang akan menjadi pelajaran kita saat ini. Setinggi apapun kedudukan dan jabatan seseorang, sebanyak apapun harta yang dimiliki dalam genggaman, seluas apapun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, pada akhirnya di dunia ini semuanya akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan ditinggalkan. Seorang ratu yang dahulu diberi kekuasaan oleh Allah, pada akhirnya jasadnya akan kembali kepada tanah dan kepada Rob, ilahi Robbi akan kembali. Dari sosok Abang Saiful yang menjadi narasumber kita pun banyak mengambil pelajaran. Laki-laki yang berasal dari daerah Bugis ini dahulunya adalah sosok yang sangat menyukai hal-hal mistis. Namun sekarang beliau hijrah untuk menapaki jalan yang lurus menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang Saiful yang saat ini bergabung di dalam forum Bismillah mencoba untuk menata kembali hidupnya, meninggalkan masa lalunya, berusaha untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat tempat bergantung segala sesuatu. Semoga Bang Saiful senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dalam beriman, hidup adalah sebuah perjalanan. Lakukanlah terus perbaikan, tetaplah berbuat baik, dan ajak orang lain untuk melakukan kebaikan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dalam beriman, tetap semangat lillahi ta'ala.